Per bulannya karena kita kan bukanya sudah di awal. Saya Mila Kristanti, biasa dipanggil Bu Mila, kelahiran Semarang, 16 Mei 1977. Saya bergabung di Nasima pertama kali tahun 1995, kemudian mendapatkan beasiswa untuk studi di Jakarta selama 2 tahun untuk menjadi guru TK. Kemudian pada tahun 1997 baru mulai real bertugas di TK Nasima untuk pertama kalinya menjadi guru TK Nasima. Saat itu sebenarnya tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi guru TK. Saya merasa tidak bisa. Tapi karena keterbatasan kondisi keluarga ya, secara ekonomi orang tua saya tidak akan mampu menyekolahkan saya. Yang kemudian saya mencoba untuk melamar di Nasima yang notabene pada waktu itu memang akan diseleksi untuk disekolahkan. Pikiran saya ya sudahlah, yang penting bisa kuliah. Saya melalui proses itu dan kemudian alhamdulillah saya diterima di Nasima untuk harus bersekolah di Jakarta, kuliah D2 PGTK di Jakarta. Wow banget bagi saya, lulusan SEMEA, tidak bisa membayangkan lulusan SEMEA untuk menjadi seorang guru TK. Di Jakarta selama 2 tahun, setiap hari di kosan nangis, kecopetan di bis 3 kali. Ya alhamdulillah ada teman-teman yang siap menolong. Ketika perjalanan itu jauh dari keluarga, menggembleng jiwa tersendiri. Tapi satu hal yang saya catat dalam hati, bahwa saya tidak ingin hidup di Jakarta. Dengan perjuangan dan sedikit bersusah payah, alhamdulillah studi 2 tahun itu terselesaikan. Alhamdulillah sekali dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan ini suatu prestasi yang membuat semangat dalam diri saya bahwa saya bisa menjadi guru. Mengawali tugas sebagai guru TK di TK Nasima, setelah studi 2 tahun kembali ke pangkuan Nasima, memulai langkah untuk benar-benar menjadi guru TK yang bisa memberikan warna untuk anak-anak usia dini. Dengan semangat bahwa TK Nasima adalah TK yang punya nama di kota Semarang. Ya, dalam perjalanan menjadi tumpuan cerita dari anak-anak usia dini yang luar biasa, ya, memberikan pengalaman-pengalaman tersendiri bagi saya yang belum punya anak. Perjalanannya dari beraneka orang tua, pernah orang tua itu memberikan penawaran kepada saya secara pribadi untuk menjadi guru di sekolahnya, yang kemudian dipastikan pada tahun pelajaran berikutnya akan menjadi pengelolanya. Suatu tawaran yang cukup menarik, karena ternyata saya dipandang oleh orang tua bahwa bisa diberi amanah untuk mengelola. Dengan santun saya jawab bahwa pilihan hati saya di Nasima, dan saya akan mencurahkan pikiran dan tenaga saya di Nasima. Jika saya dibutuhkan di tempat lain, semaksimal mungkin saya akan memberikan support tanpa saya harus meninggalkan Nasima. Itu yang membuat saya terus bersemangat bahwa potensi dalam diri saya bisa saya kembangkan di Nasima. Kemudian yang paling berat adalah ketika setelah 2 tahun saya menjalani menjadi guru TK dari 1997 sampai 1999, yang kemudian tahun 99 saya menikah.
Itu adalah masa yang cukup berat ya bagi saya, karena kemudian suami saya mendapatkan tugas di luar kota ya, jauh dari Semarang yang notabene akan jauh juga dari Nasima. Pada saat itu bukan dengan bahasa memaksa juga, bahwa suami meminta saya untuk mengikuti tempat tugasnya yang baru. Dan kebetulan di sana juga ada sekolah TK juga, sama dengan yang saat itu saya jalani di Nasima, sama. Bahkan di sana saya akan ditugaskan menjadi pengelola. Ya, sekali lagi proses ini harus saya lalui, bahwa memberikan pemahaman kepada suami, hati saya sudah terikat dengan Nasima. Dan alhamdulillah suami bisa mengerti, memahami pilihan hati saya untuk tetap di Nasima. Akhirnya suami yang harus melakukan perjalanan Semarang-Subah setiap harinya dengan bus yang membuat dia harus sering tertawa-tawa dengan semua kondektur bis dan akhirnya sangat dikenal oleh semua kru bis. Itu pengalaman indah ya yang harus dikenang selama 11 tahun. Saat ini saya bertugas di jajaran Badan Eksekutif Sekolah Nasima. Proses awal diawali menjadi guru TK, wakil kepala sekolah di pendidikan usia dini, kemudian menjadi kepala sekolah, dan pada tahun 2009 diberi amanah untuk bergabung di jajaran manajerial. Jajaran manajerial merupakan kepanjangan tangan dari yayasan, dari pengurus yayasan atau organ yayasan untuk mengelola seluruh unit sekolah yang ada di Nasima, yang pada tahun 2009 itu alhamdulillah Nasima sudah memiliki unit sekolah yang cukup lengkap dari pendidikan usia dini, SD, SMP, dan SMA. Perjalanannya membuat hati ini antara siap dan tidak siap. Tapi karena ini merupakan sebuah amanah, amanah adalah kepercayaan yang harus dijunjung tinggi, dijalani, hasil biar Allah yang menentukan. Penilaian yang lain juga biar Allah yang menentukan. Perjalanannya tidak mudah, tapi dengan semangat yang terus ada dalam hati saya, membuat saya terus menguatkan keikhlasan untuk menjalaninya. Karena saya tahu keterbatasan kemampuan saya. Alhamdulillah kami didampingi oleh para sesepuh yang beliau-beliau dengan sabar membimbing kami, namun juga menggembleng kami. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan cerdas di dalam keterbatasan. Alhamdulillah sejak ada jajaran manajerial, kita mulai intens melakukan diskusi-diskusi untuk pengembangan sekolah Nasima. Salah satu yang menjadi PR di awal adalah memisahkan kampus pendidikan usia dini dengan SD Nasima. Pendidikan usia dini yang biasa disebut KBTK Nasima, kampusnya kita perjuangkan untuk dipisah dengan SD Nasima. Dan alhamdulillah proses itu kami rencanakan bersama teman-teman, dan pada tahun 2011 terwujudlah kampus KBTK Nasima yang terletak di Jalan Puspanjolo Tengah Raya nomor 69. Setelah terpisahnya kampus KBTK Nasima dan SD Nasima, berkembang pemikiran kami di tim manajerial kembali mendiskusikan dan bersama teman-teman merancang terbentuknya Daycare Nasima. Daycare Nasima merupakan layanan satu atap yang ada di KBTK Nasima. Itu alhamdulillah mulai kami dapat melakukan layanan real di Daycare Nasima pada tahun 2013, tepatnya bulan Juli tahun 2013.
Perjuangan yang tidak mudah juga kami awali dengan 3 peserta didik dengan sarpra lengkap, tenaga SDM yang mumpuni karena kami merancang itu sudah sampai detail. Walaupun kita hanya melayani 3 peserta didik dengan 3 pendamping. Perjuangan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, alhamdulillah sampai saat ini tahun 2022 Dekernasima sudah merupakan salah satu pilihan dari orang tua untuk putra-putrinya. Dan layanan Dekernasima menjadi layanan satu pintu di KBTK Nasima, dan peserta didik di Dekernasima bisa menjadi embrio untuk peserta didik di TK Nasima. Inilah yang kami perjuangkan sehingga orang tua atau calon konsumen akan semakin memahami bagaimana kami di Sekolah Nasima merancang sebuah layanan dan memberikan layanan terbaik. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kepuasan tersendiri bagi saya adalah ketika bisa memisahkan antara kampus KBTK dengan SD Nasima dan juga berdirinya Dekernasima. Insya Allah bisa terwujud. Kemudian satu hal yang membuat saya sangat terharu adalah momen ketika saya bisa menyelesaikan studi saya, studi S2 di Magister Manajemen Undip. Hal ini yang membuat saya benar-benar merasa sangat bersyukur dipilih Nasima untuk menjadi salah satu pemilik Nasima. Saya yang notabene adalah lulusan SEMEA dari keluarga sangat sederhana yang tidak mungkin untuk melanjutkan kuliah, diberi jalan sama Allah untuk menjadi keluarga Nasima yang kemudian saya bisa menyelesaikan studi S2. Tidak main-main S2 yang saya selesaikan karena bidang yang saya pilih adalah bidang keuangan. Bidang keuangan yang merupakan impian saya ketika saya menjadi siswa SEMEA. Impian itu terwujud tahun 2009 ketika saya dapat diwisuda menjadi sarjana S2. Semua tak lepas dari badan pendiri, dalam hal ini Pak Yusuf dan Bu Jumini, yang beliau berdua merupakan malaikat bagi saya, memberikan ruang, waktu, materi untuk saya berkembang menjadi diri saya. Amanah yang beliau berikan, kepercayaan yang beliau berikan membuat hati saya tak bisa berkutik dan membuat saya semakin sayang dan semakin cinta kepada Nasima. Hal ini membuat saya terus semangat dalam perjalanan, banyak aral untuk bersama teman-teman membesarkan Nasima, tapi kami yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang untuk hamba-hamba yang tetap berjuang dan ikhlas menjalani perjalanannya. Doa terbaik kami untuk Sekolah Nasima, semoga Sekolah Nasima akan terus merencanakan dan memberikan layanan pendidikan terbaik, dipercaya oleh masyarakat, dan akan jaya sampai akhir zaman. Untuk teman-temanku semua, jika kalian memilih Sekolah Nasima menjadi pelabuhan terakhir untuk berkarya, berkaryalah dengan hati, berkaryalah dengan cerdas. Insya Allah rezeki bagi kita akan mengalir dari segala arah. Yang membuat kita nyaman berkarya adalah hati yang ikhlas dan bahagia. Maka kuatkanlah keikhlasan hati dan terus berprasangka baik. Insya Allah kebaikan akan datang pada kita. Sekolah Nasima didirikan dengan idealisme tinggi tanpa pamrih. Maka sejatinya kitalah pemilik-pemilik Nasima yang bertanggung jawab
akan keberlanjutan sekolah Nasimah seterusnya. Selain itu, kita juga diberikan wadah untuk menyimpan tabungan untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama dan untuk sekolah Nasimah.